Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, saya Septi Andini, NPM 041221000116 dari Program Studi Administrasi Negara FISIP Unmura. Di sini saya akan menjelaskan materi teori administrasi mengenai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Apa sih yang dimaksud dengan reformasi itu? Reformasi adalah perubahan yang mendasar terhadap tatanan baru yang lebih baik dalam kaitan dengan administrasi publik, bisa berkaitan dengan paradigma dan juga dengan sistem administrasi publik. Dalam birokrasi ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, kelembagaan, yang kedua, ketatalaksanaan, dan yang ketiga yaitu SDM. SDM ini aparatur dalam artian pegawai negeri di lingkungan pemerintah. Nah, dari reformasi yang dilaksanakan, apa sih yang sebenarnya yang menjadi tujuan reformasi tersebut? Pada dasarnya, reformasi birokrasi tujuannya adalah untuk mewujudkan good governance yang didukung oleh penyelenggara negara yang profesional dan bebas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya pelayanan yang prima. Sementara itu, yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yang kita lakukan yaitu yang pertama, terwujudnya birokrasi yang profesional, ini yang memang kita dambakan. Kemudian juga yang netral, tidak memihak, adil dalam memberikan pelayanan. Kemudian sejahtera, yang mampu menempatkan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu terkait dengan organisasi, terwujudnya kelembagaan pemerintah yang proporsionalitas. Artinya di sini yaitu organisasi pemerintah itu tidak selamanya gemuk atau kecil, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu terwujudnya ketatalaksanaan dalam pelayanan publik yang lebih cepat, tidak berbelit-belit, mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kita memang sering mendengar masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat belum sebagaimana yang kita harapkan. Di dalam reformasi birokrasi ada beberapa critical success factor yang sangat menentukan keberhasilan dari reformasi yang dilakukan. Yang pertama, faktor kepemimpinan. Ini sangat penting sekali mengingat masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintah di negara kita ini. Yang kedua yaitu adanya kemauan dan keikhlasan dari penyelenggara pemerintah untuk mereformasi diri sendiri. Yang ketiga, kesepahaman, adanya persamaan perspektif dan pandangan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi agar menjamin tidak terjadinya perbedaan pendapat yang dapat menghambat jalannya reformasi. Dan yang terakhir yaitu konsisten. Konsisten ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dalam praktiknya konsisten memerlukan ketaatan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Sudah dikatakan di awal bahwa reformasi itu ada kaitannya dengan good governance. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu good governance. Good governance adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Nah, beberapa elemen yang menjadi ciri good governance yaitu kompetensi, transparansi, accountability, participation, rule of law, social justice. Unsur-unsur good governance tadi ada 3, yaitu yang pertama government, yaitu pemerintah, yang kedua private sector atau swasta, dan yang ketiga civil society atau masyarakat. Jadi peran dari unsur-unsur tersebut pada dasarnya satu sama lain saling berkaitan. Yang pertama pemerintah, menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kebijakan-kebijakan
dan peraturan-peraturan. Yang kedua, swasta, yaitu mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat. Masyarakat ini mewadahi interaksi sosial politik sebagai mobilisasi kelompok dalam masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Sekarang saya teruskan mengenai kelembagaan. Kelembagaan sering muncul kritik yang dilontarkan terhadap birokrasi, yaitu terlalu besarnya organisasi pemerintah. Ada yang mengatakan besar mukban, yaitu besar gemuk lamban, yang meskipun akan dirampingkan birokrasi, tapi dalam kenyataannya birokrasi itu cepat besar. Tentu birokrasi yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan, bisa besar, bisa kecil. Birokrasi masih perlu meredefinisi peran dan kedudukan melalui yang kita sebut dengan reinventing. Nah, penataan melalui reinventing ini ada 3, yaitu yang pertama aliansi, yaitu mensinergikan seluruh aktor, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam tim yang solid. Yang kedua, restrukturisasi, yaitu menata ulang kelembagaan pemerintah, membangun organisasi yang sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, reorientasi, yaitu melakukan redefinisi ulang terhadap visi, misi, strategi, peran, implementasi, dan evaluasi kelembagaan pemerintah. Lanjut mengenai penataan sumber daya manusia, aparatur diarahkan pada peningkatan pendayagunaan PNS melalui perbaikan jumlah, komposisi, kompetensi, dan distribusi PNS yang ada pada setiap instansi pemerintah. Ada suatu penelitian mengatakan bahwa terlalu banyak tenaga administratif daripada tenaga teknis. Di samping itu, diupayakan penyusunan dan penyempurnaan pola karir, sistem diklat, dan perbaikan sistem penggajian yang lebih adil, layak, dan mendorong peningkatan kinerja. Meskipun sekarang sudah ada tunjangan remunerasi, tetapi belum mendorong peningkatan kinerja, lebih mendorong kepada absensi atau kehadiran. Dan yang terakhir yaitu mengenai kondisi pelayanan publik. Yang pertama, masih kita jumpai adanya diskriminasi pelayanan, yaitu perbedaan perlakuan oleh penyedia layanan tergantung pada status sosial dan ekonomi oleh pengguna. Dan yang kedua yaitu ketidakpastian waktu dan biaya pelayanan. Dan yang ketiga yaitu hasil berbagai survei menunjukkan masyarakat pengguna layanan belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang keempat, tidak adanya sistem insentif sehingga belum mampu mendorong para pejabat birokrasi untuk bekerja secara efisien dan profesional. Adapun cara untuk meningkatkan pelayanan publik, yang pertama, perubahan mindset, cultural set, dan yang kedua, perubahan wewenang menjadi peranan, dan yang ketiga, dikembangkan kompetensi. Baiklah, itulah materi mengenai reformasi birokrasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.